Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel ini, channel yang penuh kerandoman. Dan sekarang aku akan bercerita tentang pengalaman pribadi, yaitu pengalamanku menjadi guru. Coy. Guru itu ditiru lan digugu lan ditiru gitu ya. Guru itu diadu gugu tuh dia dicontoh ya, pokoknya perlambang percontohan gitu loh, intinya kan begitu. Cuman sebenarnya sih aku juga tidak berniat untuk menjadi guru. Cuma waktu aku pulang dari pulang dari site, yaitu site yang dimana ya, Palembang apa ya, bukan Palembang. Waktu itu pulang dari site Kalimantan, terus di situ pulang kan tidak ada kerjaan sehingga bingung waktu itu mau ngapain. Terus kemudian menjadi content writer kalau tidak salah, sampai juga akhirnya di PHK juga dari pihak content writernya. Akhirnya waktu itu setelah di akhir tahun ya kalau nggak salah, di sekitar bulan Juni, Juli, Agustusan itu ada bukaan di sebuah SMP yang letaknya di Maguwarjo, atau kalau dari sini itu sekitar 6 km dari rumah ke arah timur, jadi ke arah Maguwarjo ya. Kalau kalian tahu, Maguwarjo itu ada di dekat stadion Maguwarjo, di dekat bandara sana, dekat bandara yang Adi Sucipto. Kalau sekarang sudah pindah ya bandaranya, jadi aku gak tahu, masih ada keramaian dari sana. Nah, di SMP yang aku lamar ini SMP yang bukan negeri tapi SMP yayasan, artinya dia kayak ada semacam pondok pesantrennya, kemudian juga ada sekolahnya. Waktu itu di situ ada semua, ada MA-nya, ada teman kanak-kanaknya, kok MA sih, ada RA-nya, ada MI-nya, ada MTS-nya, dan ada MA-nya gitu. Nah, tapi SMP yang aku ajar nanti bukan MTS tapi semacam yang namanya SMP gitu loh, SMP di Ponorogo gitu ya. Mungkin kalian bisa cari ya di Google, di sana gitu. Terus sebenarnya aku juga tidak punya background mengajar apapun ya, selain pernah menjadi asisten geologi dan fisika dasar di zaman aku kuliah. Aku juga nggak tahu, aku belum pernah menghadapi murid-murid SMP yang begitulah adanya gitu. Mungkin kalau aku disuruh ngajar SMA mungkin lebih enak dan lebih bisa diatur ya, tapi kan aku belum masuk sudah membayangkan bagaimana mengajar anak-anak SMP yang seperti itu. Aku jadi teringat kembali saat SMP. Susah sih memang gitu. Dan benar saja, waktu itu hari pertama aku masuk itu, terus ada perkenalan atau aku lupa waktu itu. Pokoknya mencoba beradaptasi dengan situasi yang baru. Kemudian aku juga punya meja di kantor guru, jadi kayak wah menarik gitu ya. Kayak dulu cuman waktu zaman sekolah tuh kayak masuk ruang guru gini tuh, ruang guru tuh kayak gini, apa yang bakal terjadi di sini belum pernah aku bayangkan semenjak
waktu itu. Terus kemudian waktu jadi guru beneran, oh ternyata begini yang terjadi di ruang guru ya, oh seperti ini, oh obrolan antar guru, terus ada kalau ada yang sibuk nilai tugas gitu, ada juga yang buat rapat juga, kalau ada rapat mendadak dari kepala sekolah. Intinya cukup menyenangkan. Jadi kita juga dapat teh gitu loh ya, setiap pagi gitu dapat teh, dapat kalau mau makan siang ada kayak makan siangnya, ada snack atau apa gitu. Menyenangkan juga, aku pikir-pikir gitu. Terus di situ aku mengajar mata pelajaran IPA. Jadi waktu di SMP ini IPA-nya tidak dibagi. Kalau di SMP ku yang ada di kota kan pelajaran IPA itu dibagi jadi fisika dan kimia, fisika dan biologi gitu ya. Dan gurunya beda gitu. Nah, di sini aku baru tahu ternyata guru IPA di sini harus mengajar dua sekaligus, yaitu ya semuanya lah, entah juga ada kimia juga sebenarnya, entah ada fisika, kimia dan biologi gitu. Kemudian ya udah aku mencoba untuk mempelajari kembali materi-materi fisika kelas 1 karena aku dapat yang kelas 1. Ya udah akhirnya kelas 7 kelas 7 di situ. Kelas 7 di SMP ini ada 4 kelas. Jadi 4 kelas ini yang satu kelas pesantren. Jadi mereka kebanyakan nginep di sekolah sehingga agak susah sebenarnya untuk mengadakan kayak hal-hal untuk praktikum gitu. Terus kelas yang satu adalah kelas yang isinya cewek semua, kelas yang ketiga ini isinya cowok semua, dan kelas yang keempat ini campuran tapi katanya sih ini adalah kelas unggulan. Jadi mungkin mereka yang secara nilai mungkin lebih bagus mungkin dikelompokkan di kelas yang terakhir gitu. Dan mengajarnya sih enak ya, jadi kayak kita punya materi, kita ajarkan, kita berikan contoh ya, kayak kita ngajar biasa gitu. Terus habis itu kita challenge, masing-masing kelas itu beda-beda. Jadi kalau di kelas yang unggulan tadi kita lebih mudah untuk menyampaikan materi dan mereka lebih banyak mendengarkan dan langsung mengerjakan apa yang diberikan. Terus kalau di yang kelas yang cewek-cewek tadi sebenarnya sama, tapi mereka lebih enak kalau diajak diskusi atau sebuah aktivitas kelompok gitu. Terus juga di kelas yang pesantren juga enak gitu loh, apalagi kalau udah disuruh ngaji gitu ya udah pasti mereka semangat. Tapi kalau pelajaran yang membosankan ya mereka tidur gitu. Dan ini susah sekali sih memang untuk membuat mereka tetap aktif, tetap melek itu agak susah. Tapi ya pinter-pinternya kita aja sih gitu. Terus ada lagi yang paling susah sebenarnya di kelas yang cowok semua, karena ya tahu sendiri gitu, susah banget. Hampir semua guru pasti kewalahan untuk mengajar kelas yang cowok semua. Walaupun sebenarnya di kelas yang cowok ini ada anak-anak yang niat untuk belajar, tapi karena setengah dari anak-anak ini tidak niat untuk belajar, cenderung mereka main kemana-mana, pergi keluar kelas, ini gurunya dihina-hina atau gimana ya, banyak macam-macam. Dan itu ya tantangan sih sebenarnya. Jadi suara aku juga harus hilang kalau udah ngajar di kelas yang cowok semua, dan mereka juga nggak bisa diajak diskusi, ngerjain soal itu udah susah banget, susah sekali gitu. Karena kalau kita keras juga mereka juga semakin keras gitu loh. Tapi kalau
Kalau yang apa, yang lain sih kalau keras juga mereka agak ngerti gitu. Terus durasiku jadi guru tuh singkat sih, cuman 4 bulanan, jadi kayak sampai sampai bulan November doang, karena statusku kan bukan guru resmi ya, guru yang punya NIP dan bisa ngajar sampai kapanpun. Itu sebenarnya aku juga pingin sih, sebenarnya aku sih enak-enak aja dengan sistem ini, tapi ya setelah aku sadari lagi, ya di sini kan aku cuman menggantikan guru yang sedang cuti hamil waktu itu. Kebetulan sekali ada 2 guru yang cuti hamil dan dua-duanya guru IPA pula. Jadi kalau satu guru ini 2 bulan cutinya, maka pas lah 4 bulan gitu. Dan mau nggak mau aku juga ngajarin anak-anak kelas 3 yang menghadapi UN waktu itu. Terus aku juga ngajarin English Conversation school, ngajarin juga ngaji setelah, karena di jam ke-8 itu ada kayak wajib ngaji buat mereka. Terus ada juga ngajarin karya ilmiah remaja waktu itu, tapi nggak ngajar sih, cuman nganterin aja, nganterin mereka lomba kir waktu itu di Dinas Pendidikan Sleman gitu. Intinya walaupun cuma 4 bulan itu banyak banget hal-hal yang belum pernah aku dapetin dan aku dapetin gitu loh. Kayak ya memang ceritanya sudah harus menjadi guru di SMP di Ponorogo gitu. Ada banyak hal yang memorable, yang waktu perpisahan juga mereka tuh kayak apa ya, kayak nggak mau banget kehilangan gitu loh. Mungkin ya cuma perasaanku doang ya, cuma aku merasa ya sangat menarik gitu loh. Banggalah untuk kalian yang menjadi guru itu. Jangan anggap jadi guru cuma sebagai profesi, tapi bagaimana kita bisa membentuk karakter mereka, anak-anak yang masih membutuhkan untuk pencarian jati diri, agar mereka bisa terbentuk gitu loh di masyarakat gitu. Dan aku sih menyayangkan karena cuma 4 bulan dan kemudian aku harus sebenarnya sebelum aku waktu itu disuruh berhenti ya, mungkin karena gurunya sudah balik semua dua-duanya, jadi ya mending aku kemudian menyanggupi untuk kemudian pergi balik ke site lagi di Palembang gitu. Tapi sudah itu, tadi banyak banget hal-hal yang menarik. Dan kayak misalnya pergi ke Malang, karena aku sebelumnya belum pernah pergi ke Malang sama sekali, jadi pergi ke Malang secara gratis ya, karena kan jadi guru ya, itu baru terjadi di saat itu. Terus juga latihan membuat keramik gitu juga. Intinya banyak hal yang terjadi, dan alhamdulillah sekali gitu ya, pernah menjadi guru walaupun cuma 4 bulan gitu ya. Jadi ya begitulah pengalamanku jadi guru. Ada banyak suka dukanya, ada banyak, tapi aku lebih sukanya banyak, karena walaupun memang gajinya mungkin tidak seberapa, tapi ada rasa bangga gitu loh, ada rasa berguna gitu loh, karena dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, mungkin seperti itu. Oke, nanti mungkin aku akan cerita untuk pengalamanku yang lain, jadi ya tunggu aja. Aku menceritakan pengalaman yang lain. Oke, sekian aja untuk pengalaman jadi guru. Salam random.